Sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali bersama saya, Frater Dominikus Gultom CMF, dalam Verbum Domini edisi Kamis 20 Januari 2022. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita memulai permenungan kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke danau bersama murid-muridnya dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datanglah banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukan Yesus. Karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya. Jangan sampai dia terhimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kemarin kita mendengarkan bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang mati sebelah tangannya pada hari Sabat di rumah ibadat. Dan di sana terdapat orang-orang Farisi yang mengamati Yesus untuk mempersalahkannya. Oleh karena kesembuhan yang dialami oleh seorang pemuda yang mati sebelah tangannya itu, dan oleh karena mujizat Yesus pada hari Sabat, maka status orang-orang Farisi semakin terancam. Oleh karena itu, orang-orang Farisi bersekongkol dengan orang Herodian untuk membunuh Yesus. Yesus mengetahui apa yang mereka rencanakan. Dan pada hari ini kita mendengarkan bahwa Yesus menyingkir dari rumah ibadat itu. Penyingkiran ini bukanlah karena Yesus takut untuk dibunuh, melainkan karena waktunya belum tiba dan masih ada karya misi yang harus Yesus lakukan, seperti mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang sakit. Di tengah penyingkiran itu, ternyata berita tentang mujizat dan penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus makin tersiar di beberapa daerah, sehingga ada begitu banyak orang yang mulai mengikuti Yesus. Ada yang dari Galilea, Yudea, Yerusalem dan Idumea, seberang Yordan, Tirus dan Sidon. Ini merupakan kota-kota besar dan penting dan yang memiliki kekhasannya masing-masing. Dan ini juga ada kota yang jauh dan ada yang dekat. Dengan melihat banyaknya orang-orang yang datang kepada Yesus dari berbagai daerah, kita dapat mengerti bahwa semakin banyak orang yang ingin mendengarkan pengajarannya dan juga ingin disembuhkan oleh Yesus. Banyak penderita sakit yang ingin menjamah Yesus agar mereka sembuh dari penyakit yang mereka derita dan mulai mengikuti Yesus. Oleh karena begitu banyaknya orang yang mengikutinya, maka ruang gerak Yesus pun semakin sempit. Agar ia tetap bisa bergerak sambil mengajar dan menyembuhkan orang, maka Yesus meminta muridnya untuk menyediakan sebuah perahu agar ia tidak terhimpit oleh kerumunan orang-orang banyak. Saudara-saudari yang terkasih, selain orang-orang yang menderita penyakit di sekitar Yesus, ada pula roh-roh jahat. Di dalam Injil tercatat bahwa roh-roh jahat yang melihat dia tersungkur di hadapan Yesus dan berteriak,
engkaulah anak Allah. Namun, Yesus melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Yesus melarang mereka sebab mereka belum dapat mengetahui siapa Yesus itu sebenarnya. Mereka mengikuti Kristus karena mereka melihat kesembuhan-kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus, dan juga karena Yesus telah membungkam orang-orang Farisi ketika di rumah ibadat. Jadi, orang mengikuti Yesus karena memiliki motivasi lain atau motivasi duniawi mereka. Dan mereka ingin mengangkat Yesus menjadi raja mereka. Saudara-saudari yang terkasih, sangat menarik untuk kita renungkan bahwa roh-roh jahat mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah dan mereka tersungkur di hadapan Yesus. Ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa Yesus merupakan putra Allah dan sungguh-sungguh berkuasa terhadap roh-roh yang ada di dunia ini. Dan ini mengundang kita untuk percaya bahwa Yesus adalah putra Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pesan apa yang dapat kita petik dari kisah bacaan hari ini? Kurang lebih kita diundang untuk datang kepada Yesus dan mohon kesembuhan bagi jiwa dan raga kita. Sebab kita ini adalah orang-orang yang sakit, yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan kita. Maukah kita disembuhkan oleh Kristus? Jika mau, marilah kita datang kepadanya dan menjamah Yesus. Selain itu, kita pun diundang untuk mengakui bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah putra Allah. Semoga Yesus putra Allah selalu menyertai kita di dalam setiap peziarahan hidup kita. Semoga. Amin.